Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azwim Zuliandri, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Swadaya Gunung Jati. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, di SMP Negeri 3 Batam, melaksanakan ujian kinerja. Mohon kiranya Bapak Ibu mendoakan saya, semoga saya sukses dalam mengikuti uji kinerja pada khususnya dan sukses dalam melaksanakan rangkaian proses pendidikan profesi guru pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, sudah siap untuk belajar hari ini Ananda semua? Sudah, Pak. Siapa? Alat tulis, buku, catatan, buku latihan sudah disiapkan di tempatnya masing-masing? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, yang belum silakan disiapkan dulu ya. Disiapkan dulu seluruhnya, alat tulisnya, bukunya, catatannya. Ya, baik, yang belum mengaktifkan kamera, silakan diaktifkan dulu kameranya. Yeni, Rawela, Ahmad Rafi, Ahmad Rashid. Ya, tolong diaktifkan dulu Ricardo. Ya, sudah siap ya untuk belajar hari ini? Sekali lagi, Sudah, Pak. Sudah, ya. Pak. Sudah, baik. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat dan karunia kita dapat berkumpul secara virtual melalui aplikasi Google Meet ini. Selawat dan salam buat Nabi besar Muhammad SAW dengan hantaran doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak yang Bapak sayangi, apa kabar kalian hari ini? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Bagaimana proses pembelajaran satu semester yang lalu? Ada kesulitan Ananda selama pembelajaran? Boleh bercerita dulu. Yandri bagaimana? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada kendala? Iya, Pak. Ya. Nah, awalnya memang pemerintah sudah akan melakukan sekolah atau pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka, akan tetapi karena kondisi kita yang tidak memungkinkan, nah masih ditunda dulu pertemuan tatap mukanya ya. Akan tetapi walaupun kita belajar secara daring, nah kita masih diberi kesempatan kesehatan, maka dari itu kita perlu semangat ya untuk terus belajar. Jangan jadikan alasan pandemi itu sebagai sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Nah, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan, tidak ada alasan untuk tidak belajar. Karena itu Bapak sangat menginginkan Ananda untuk semangat untuk belajar. Baik Anandaku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta satu orang untuk memimpin teman-temannya. Ketua kelasnya sudah hadir ini? Sudah bergabung? Ketua kelas mana? Mana ketua kelas? Belum bergabung, Pak. Belum bergabung, Pak. Ya, baik. Mungkin lagi ada gangguan sepertinya. Nah, Bapak minta kepada Yandri, silakan Yandri dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, Pak. Halo teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Yandri atas telah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga doa kita bersama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik Ananda semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Bapak
melakukan presensi dulu ya, mengecek kehadiran kalian. Siapa saja yang tidak hadir ya, siapa saja yang bergabung hari ini. Nah, yang bergabung hari ini Bapak sangat mengapresiasi sekali, Bapak sangat bangga dengan kalian masuk meet dengan tepat waktu ya. Yang Bapak panggil namanya tolong disahuti ya panggilan Bapak. Ahmad Rafi Hasudungan ada? Ada ya. Alfredo Saud Tahi Pasaribu ada? Alfredo Saud Tahi Pasaribu? Tidak ada, Pak. Belum ya, belum bergabung. Anderli Ugus Pratama ada? Anderli Ugus? Belum. Anggun? Ada, Pak. Anggun ada. Aurelius Tegar, Aurelius tadi secara pribadi mengonfirmasi ke Bapak tidak bisa ikut meet karena lagi sakit ya. Kita doakan semoga Aurelius segera sembuh ya, bisa bergabung lagi dengan kita. Nah, mohon Ananda teman-teman yang lain didoakan Aurelius, semoga Aurelius segera pulih ya. Dea Putri Nabila ada? Dea Putri Nabila? Belum. Falihah Putri? Ada, Pak. Ya, baik. Farel Andrian Mahendra? Farel? Belum. Gabriela Arta Uli Situmorang? Ada Arta? Ada, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Joy Sang Dharma Siboya? Hadir, Pak. Mana Joy? Hadir, Pak. Oh ya, maaf. Gak nampak sama Bapak. Terima kasih Joy. Jonathan Bre Manatamanta? Hadir, Pak. Hadir. Jonathan, pada pertemuan minggu lalu belum memperkenalkan diri dengan Bapak? Belum, Pak. Ya, boleh silakan diperkenalkan dulu dirinya, nama, panggilan, asal kelas. Teman-temannya juga diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Jonathan Brimana Temanta. Panggilannya Jojo. Saya dari kelas 87. Loh, kok dari kelas 87? Kelas 7-nya? Oh, saya dari 72. Ya, dari 72 ya. Iya, Pak. Panggilannya Jojo ya? Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Jonathan atau Jojo. Jordan Abdillah ada? Jordan? Belum ya. Muhammad Galang Putra Pratama? Hadir, Pak. Ya, mana? Oh ya, Galang ya. Hadir. Yoga Wardana? Ada Yoga Wardana? Ya, belum bergabung. Hari ini kita akan belajar tentang berita. Nah, boleh Ananda mencatat kompetensi dasar kita hari ini. Ada 2 ya. Untuk 2 minggu ke depan kita akan mempelajari 2 KD ini. Ya, ini untuk 2 minggu. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau yang dibaca. Ya, yang kompetensi dasar yang pertama adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar atau yang dibaca. Kemudian KD berikutnya atau kompetensi dasar berikutnya yaitu menyimpulkan isi berita. Ya, menyimpulkan isi berita yang dibaca atau didengar. Nah, boleh Ananda catat dulu sambil mencatat ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kedua menyimpulkan isi berita. Nah, catat poinnya saja catat ya, mengidentifikasi sama menyimpulkan berita. Nah, kita lanjut dulu. Nah, ada 4 tujuan pembelajaran dari 2 KD berpasangan tadi ya. 2 KD berpasangan tadi ada 4 tujuan. Tujuan yang pertama
yaitu mengidentifikasi unsur adiksimba. Nah, adiksimba ya, nanti akan kita bahas lagi apa itu adiksimba. Mengidentifikasi unsur adiksimba. Kedua, mengenali berbagai jenis peristiwa di dalam teks berita. Bapak mau tanya dulu. Kalian melihat gambar di samping? Lihat, Pak. Nah, coba gambar apa itu kira-kira? Koran, Pak. Koran. Apa isi koran yang kalian baca itu? Penyebaran COVID klaster perkantoran, Pak. Ya, artinya itu sebuah berita atau bukan itu? Berita, Pak. Berita, Pak. Ya, berita ya. Nah, jadi berita itu bisa kita lihat di mana? Apakah hanya di koran saja? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, di mana? Coba yang berpendapat, coba silakan berpendapat. Di media sosial, Pak. Di media sosial, contoh media sosialnya apa? Lain? Instagram, YouTube, Twitter juga ya. Ya, bagus. Artinya kalian sudah melek informasi ya. Nah, baik. Nah, coba simak berita berikut ini. Meski berprestasi. Sebentar dulu ya. Suaranya jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, nanti setelah tayangan ini Bapak ada pertanyaan ya. Jadi silakan Ananda mencermati dengan saksama berita yang akan Bapak tampilkan ini. Bisa dipahami Ananda? Bisa, Pak. Ya, baik, silakan disimak ya. Sekolah dalam kompetisi Olimpiade Biologi. Meski berprestasi dan mewakili sekolah dalam kompetisi Olimpiade Biologi, siswi SMA Negeri 4 Bandung, Dwiatma Puspita Rahmani dinyatakan tidak naik kelas. Ini karena ia mendapat nilai 0 untuk salah satu pelajaran. Dwiatma Puspita Rahmani tidak naik kelas karena nilai matematikanya dirapor 0. Itu terjadi setelah Puspita tidak masuk ke sekolah karena sakit selama 2 minggu. Saat masuk sekolah, DP langsung diminta sekolah ikut kompetisi Olimpiade Biologi sehingga harus berlatih selama 1 minggu. Kejadian ini menuai protes guru bahasa Indonesia dan matematika yang menganggap DP tidak mementingkan pelajaran lain. Guru sempat mengancam tidak memberikan nilai di 2 mata pelajaran, matematika dan bahasa Indonesia, hingga akhirnya DP tidak naik kelas. Kini DP frustasi dan tidak mau sekolah. Orang tua Puspita sudah mendatangi sekolah untuk protes. Namun pihak sekolah menyatakan keputusan itu merupakan hasil dari rapat Dewan Guru. Naik dan tidak naik pada upaya didik. Kenapa ada kriteria kenaikan? Maksudnya bahwa pada saat anak bisa mengikuti pelajaran, kehadirannya sesuai pada anak tidak akan ada masalah. Tapi tatkala anak tidak memenuhi kewajiban itu dengan berbagai alasan tentunya, ya mungkin menjadi kriteria kenaikan itu tidak dipenuhi. Tidak puas atas perlakuan guru terhadap anaknya, orang tua murid melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka meminta perlindungan terhadap sikap para guru yang dianggap mendiskreditkan anaknya. Mana sudah disimak tadi videonya, beritanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah Ananda, sudah disimak tadi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Bapak mau tanya, kira-kira apa yang menjadi pemberitaannya? Informasi apa yang terdapat? Boleh silakan berpendapat. Pak berprestasi yang tidak naik kelas, Pak. Siapa ini? Alfredo ya? Boleh Alfredo? Bagaimana menurut Alfredo? Siswa berprestasi yang tidak naik kelas, Pak. Ya, siswa yang berprestasi tidak naik kelas. Kenapa dia tidak naik kelas? Karena prosedur oleh sekolahnya, Pak. Karena prosedur oleh sekolahnya. Oke. Ada lagi yang berpendapat? Informasi apa yang terdapat di sana? Silakan yang lain. Rawela, bagaimana Rawela? Ya, silakan Rawela.
Karena siswi di sana mendapatkan satu mata pelajaran yang bernilai 0, Pak. Bernilai 0. Baik. Nah, coba kita lanjut dulu ya slide-nya. Nah, ini pertanyaan pertama tadi ya. Masih nampak di sana layar yang Bapak bagikan? Masih Pak. Nah, apa informasi yang disampaikan dari tayangan tersebut? Apa tadi jawabannya? Siswa berprestasi yang tidak naik kelas. Nah, siswa yang berprestasi tidak naik kelas. Ada yang tahu tidak di mana peristiwa itu terjadi? SMAN 4 Bandung ya, Pak. SMA 4 Bandung. Ya, bagus. Berarti kalian sudah menyimak dengan baik tadi ya. Baik. Jadi itu yang disebut dengan berita. Apa saja tadi unsur yang Bapak tanyakan tadi itu? Ada yang bisa menjelaskan? Menyebutkan kembali? Adik Simba. Apa itu adik Simba? Tahu? Ya, Siapa, bagaimana? Ya, boleh satu-satu dulu. Boleh. Sahara boleh. Coba dijelaskan. Apa saja? Apa? Ya. Di mana? Di mana? Kapan? Kapan? Siapa? Siapa? Mengapa? Mengapa? Bagaimana? Bagaimana? Bagus ya. Nah, sekarang coba kita lanjut dulu ya. Oh ya, hari ini nanti kita akan berdiskusi secara kelompok ya. Nah, Bapak harap Ananda, masing-masing Ananda menyimpan nomor teman-temannya yang ada di kelas ini. Karena kita ini sudah menjadi bagian satu keluarga. Ya, nanti kelompoknya dibuat grupnya, grup kecilnya. Bisa dipahami ini Ananda? Bisa, Pak. Semuanya ada HP ya? Ada WA semuanya? Ada, Pak. Nah, sekarang sambil menyimak apa yang Bapak sampaikan ini, silakan di otak-atik HP-nya, disimpan nomor temannya masing-masing. Ya. Kan ada tuh di grup kita. Nah, silakan disimpan nomornya masing-masing. Jadi nanti ketika kita buat grup, nah mudah kita buat grupnya. Bisa ya, Nana, dipahami? Ya, sambil menyimak silakan di otak-atik HP-nya untuk menyimpan nomor teman-temannya. Nanti kita akan buat grup. Ya, grup untuk berdiskusi, kelompok membahas permasalahan yang akan kita pelajari berikut ini, hari ini. Nah, baik, kita lanjut dulu. Ini sudah. Nah, jadi berita itu menurut Anda apa? Bagaimana? Saya, Pak. Ya, silakan Alfredo. Berita adalah laporan peristiwa atau kejadian yang aktual, Pak. Laporan peristiwa atau kejadian yang aktual. Ya, bagus. Ya. Baik, terima kasih. Ada yang lain menambahkan? Silakan. Silakan Ananda yang mau menambahkan. Saya, Pak. Ya, silakan. Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Yang hangat. Nah, ini ya kata kuncinya ya, yang hangat. Apa itu yang hangat? Panas atau bagaimana? Yang tahu maksudnya yang hangat itu apa? Masih baru benar-benar terjadi, Pak. Iya, masih baru-baru atau masih lagi apa ya? Lagi menjadi trending topik ya, yang menjadi pusat perbincangan masyarakat. Nah, atau yang bersifat aktual ya, aktual atau baru saja terjadi. Nah, itu memang benar, bahkan dalam KBBI pun juga dikatakan berita itu merupakan sebuah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang lagi hangat, yang memang baru terjadi. Nah, berita. Jadi unsur berita itu ada 5W plus 1H. 5W 1H itu maksudnya dalam bahasa Inggris ya. Kalau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan adik Simba ya, adik Simba. Dalam sebuah berita itu banyak
jenis berita atau jenis peristiwa yang bisa dijadikan sebuah berita. Nah, itu. Nah, kalau ini bagaimana? Nah, coba lihat ya, kalau ini. Apakah peristiwa bencana alam? Apakah peristiwa politik? Nah, coba disimak dulu ya. Tidak pernah ya saya tengok. Suaranya jelas? Terdengar tidak suaranya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dengan sebuah video yang memperlihatkan pengendara motor gede atau moge membagi-bagikan uang kepada pengendara motor lainnya di lampu merah. Video tersebut viral setelah diunggah oleh akun TikTok bernama @ahyarwahyu. Dalam rekaman tersebut, seorang pria terlihat sedang mengendarai motor Kawasaki Ninja H2. Saat berhenti di lampu merah, ia langsung melakukan standar motornya dan membagikan uang Rp100.000 kepada pengendara motor yang berada di sekitar Cihampelas, Bandung. Aksi pria yang berbaju hitam itu pun mendapat beragam pujian dari warganet. Pria yang diketahui memiliki nama asli Doni M. Taufik itu mengatakan memang memiliki cita-cita untuk berbagi ketika dirinya sudah dikaruniai banyak rezeki. Doni juga berharap apa yang dilakukannya bisa menginspirasi bagi komunitas motor lainnya untuk turut berbagi masa pandemi ini. Ya, baik, anak-anakku semuanya. Nah, kira-kira jenis beritanya atau jenis peristiwa yang terdapat dalam berita tadi apa? Memberi bantuan ke masyarakat ya, Pak? Bagus ya, memberi bantuan masyarakat. Berarti jenis peristiwanya apa? Apakah bencana alam, apakah politik, apakah sosial, apakah budaya? Sosial, Pak. Sosial, Pak. Bagus ya, jadi beritanya tentang berita sosial. Nah, sekarang Bapak minta kalian sudah menyimpan nomor temannya masing-masing? Belum, Pak. Belum. Nah, Bapak beri kesempatan ya, silakan sambil kita meet ini silakan disimpan satu sama lain nomornya. Bapak tunggu ini, silakan disimpan, jangan sampai tidak disimpan. Masa iya teman sekelas ya sudah menjadi keluarga, sudah menjadi bagian dari keluarga sendiri kelas 87. Nah, harus disimpan ya nomor temannya masing-masing. Baik, Ananda semua. Silakan simak dulu, apakan dulu, Bapak bagi kelompok dulu ya. Yang hadir hari ini ada Ahmad Rafi, ada Alfredo, ada Anggun, ada Falihah, ada Gabriela, ada Joy, ada Jonathan, ada Muhammad Galang, ada Ulil, ada Nashwa, ada Neza, ada Obed. Baik, Bapak sebutkan saja ya. Bapak sebutkan saja. Ahmad Rafi itu kelompok 1, Alfredo kelompok 2, ya. Anggun kelompok 1, Anggun kelompok 1, Falihah kelompok 2. Mana Falihah? Falihah ada ya? Falihah kelompok 2. Kemudian Gabriela kelompok 3. Ya, silakan dibuat dulu grupnya dan diundang Bapak. Nah, anak-anakku semuanya, coba lihat di Google Classroom-nya, itu sudah ada tugas yang Bapak berikan. Ya, Bapak kasih waktu 30 menit. Ananda boleh menonaktifkan kamera, ya. Tapi jangan keluar ya. Jangan keluar. Ya. Ananda masih belajar melaksanakan tugas ya. Dan silakan berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Ini sambil melihat ini ya, coba Bapak presentasi dulu. Nah, Ananda semua sudah muncul layar Bapak? Bapak. Sudah ya. Nah, coba Ananda buka Google Classroom Ananda. Itu kan di sana ada nih tugas identifikasi teks berita kan? Ya kan Ananda? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, kemudian buka ini lembar kerja peserta didik ini. Silakan Ananda buka dan itu ada tugas. Nah, tugasnya ini cuma pengantar dulu.
Ya, ini tujuan pembelajarannya. Ini kegiatan belajarnya. Nah, silakan Ananda baca, berhubung tadi yang tidak masuk itu banyak ya, berarti kita bagi dari 3 kelompok saja tadi. Nah, itu ada berita kan, silakan Ananda baca teks berita ini ya, baca sampai habis. Setelah itu Ananda kerjakan ini. Nah, kira-kira unsur berita apanya apa gitu ya, unsur beritanya di mana apa, kapan apa, ya, siapa, mengapa, dan seterusnya. Kemudian buat kesimpulannya. Kemudian ini memang kerjanya kelompok, akan tetapi Ananda masing-masing tetap membuat di buku latihan masing-masing. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, bisa dipahami. Kemudian, nah jawab ini pertanyaannya. Nah, silakan didiskusikan. Tentu Ananda masing-masing membaca terlebih dahulu berita yang akan kita diskusikan ini. Ya, silakan Bapak kasih waktu sekitar 30 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan, dan kalau ada pertanyaan silakan ajukan di WA grup yang telah dibuat. Bisa dipahami Ananda? Bisa, Pak. Ya, Bisa, baik. Pak. Ananda boleh menonaktifkan kamera dan suara. Silakan berdiskusi di WA grup. Coba fokus lagi ke sini. Ya, coba diaktifkan lagi kameranya. Bapak minta kelompok pertama dulu ya, untuk mempresentasikan kira-kira apa saja unsur adik Simba yang ada dalam berita yang telah dibaca. Silakan perwakilan kelompok 1. Siapa? Kelompok 1 ada Ahmad, ada Anggun, ada Galang, ada Rashid, Ulil. Siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Obed juga kelompok 1 ya? Ya, Pak. Ya, boleh silakan Obed. Baik, Pak. Unsur dari apa? Apa yang membuat Hafid diterima di UGM? Di mana tempat tinggal Hafid? Kapan Hafid lahir? Siapa yang mewawancarai Hafid? Mengapa Hafid lebih memilih Universitas Gadjah Mada daripada Institut Teknologi Bandung? Bagaimana rute yang dilewati oleh Hafid ke sekolah, Pak? Ya, untuk jawabannya bagaimana untuk unsur-unsurnya? Ia diterima lewat jalur SNMPT lewat kriteria nilai raport. Di mana tempat tinggal Hafid di Wirogunan RT 2 RW 03. Kartasura Sukarjo. Kapan Hafid lahir? Hafid lahir pada 11 Oktober 2006. Siapa yang mewawancarai Hafid? Yang mewawancarai Hafid adalah tim liputan 6. Mengapa Hafid lebih memilih UGM daripada ITB? Karena jalan menuju ITB itu lebih jauh, Pak, daripada UGM.
bagaimana rute yang dilewati oleh Hafid ke sekolah? Hafid berangkat naik bus dari tempat tinggalnya di Wirogunan, RT 3, RW 03. Jarak antara rumah Hafid dengan SMA 4 Surakarta yang terletak di Mapolres Solo itu sekitar 10 km. Waktu perjalanan membutuhkan waktu sekitar 30 menit, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan dulu kepada kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang lanjut kepada kelompok 2. Siapa perwakilan kelompok 2? Ada Alfredo ya. Boleh Alfredo, silakan. Kelompok 2 belum siap, Pak. Belum siap. Ya, coba seberapa siapnya saja dulu. Coba. Baik, Pak, bentar ya, Pak. Yang pertama, unsur apa? Apa yang dibicarakan pada peristiwa tersebut? Peristiwa tersebut membicarakan tentang seorang anak yang bernama Hafid Rifa Kusnanto yang berhasil meraih nilai 100 dalam ujian nasional yang berbasis komputer. Di mana? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Peristiwa tersebut terjadi di kelas 11 IPA 6 di sekolah SMA, di kelas 12 IPA 6 di sekolah SMAN Surakarta. Baru kemudian, Pak, yang terakhir, kapan diumumkan siswa peraih UN tertinggi tingkat SMA se-Jawa Tengah itu? Jawabannya Senin 13 Mei 2019, Pak. Ya, baik. Berarti sudah ada 3 unsur yang ditemukan ya. Ada apa, di mana, dan kapan tadi ya? Ya, Pak. Ya, bagus. Lanjut. Kelompok 3, silakan. Ananda, yang lain tolong diaktifkan dulu ya kameranya. Silakan Ananda, yang lain silakan diaktifkan dulu, diaktifkan lagi kameranya. Kelompok 3 siapa? Ada Yeni, ada Yul, ada Yandri, ada Rina, ada Ricardo, ada Alif. Ya, silakan kelompok 3. Yandri boleh sebagai perwakilan. Ya, Pak. Ya, silakan. Unsur berita apa? Siswa kelas 6 SMA Surakarta berhasil meraih nilai 100 dalam ujian nasional berbasis komputer UNBK untuk semua mata pelajaran. Di mana? SMA Negeri 6 Surakarta terletak di selatan Mapolres Solo sekitar 10 km. Kapan? Senin 13 Mei 2019 Jawa Tengah. Di mana? Siapa? Hafid Rifai Kusnanto. Mengapa mendapat nilai 100 UNBK se-Jawa Tengah? Bagaimana? Hafid diterima Universitas UGM karena mau lebih dekat. Ya, baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya, baik anak-anakku semuanya, itu tadi kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sangat baik, sangat bagus. Dan sekarang coba diaktifkan kembali kameranya. Nah, kita lanjut lagi ini sedikit lagi. Jadi memang dalam sebuah berita itu ada unsur apa. Jadi unsur apa itu adalah sebuah unsur yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang diinformasikan. Nah, unsur apa ini merupakan fondasi utama dari sebuah berita. Nah, ini boleh dicatat ya. Jadi apa itu adalah unsur yang menjadi landasan utama seseorang dalam menulis berita. Nah, gitu. Jadi ada unsur apa. Apa itu menjadi pokok, menjadi roh dalam berita. Kemudian ada unsur di mana. Nah, kalau unsur di mana itu berkaitan dengan tempat, ya, ruang, tempat. Nah, biasanya itu ditandai dengan adanya kata depan di atau ke. Selanjutnya ada juga unsur kapan.
Nah, unsur kapan ini berkaitan dengan waktu atau kurun. Nah, biasanya ditandai dengan kata penanda waktu seperti kata pada, sekira, ketika, nah, gitu. Kemudian ada juga unsur siapa. Nah, unsur siapa ini berkaitan dengan orang, tokoh, individu, atau bahkan lembaga. Yang sifatnya itu adalah memang personal, ya, atau individu yang menjadi fokus pemberitaannya. Kemudian unsur mengapa. Kalau unsur mengapa itu berkaitan dengan alasan atau sebab akibat. Nah, tadi alasan kenapa dia bisa, kenapa dia memilih UGM, kenapa tidak memilih ITB. Itu kan ada alasan tadi. Nah, itulah unsur kenapa atau unsur mengapa. Selanjutnya ada unsur bagaimana, yaitu berkaitan dengan urutan kronologis atau peristiwa terhadap urutan kronologis atau solusi terhadap peristiwa atau kejadian. Nah, kalau menurut Ananda tadi, itu jenis beritanya bagaimana? Ada yang sudah tahu jawabannya? Jenis berita yang Ananda baca tadi apa itu? Apakah berita bencana alam, berita politik? Saya, Pak. Ya, silakan Alfredo. Berita tentang pendidikan, Pak. Berita tentang pendidikan. Bagus ya, luar biasa. Nah, jadi kalau dilihat dari gambar ini, adakah yang cocok di sana? Gambar untuk dijadikan deadline menjadi gambar beritanya? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Kalau ini cocoknya untuk berita apa? Bencana alam. Kalau ini? Politik. Politik. Kalau ini? Ekonomi, Pak. Ekonomi. Bagus. Kalau ini? Olahraga. Berita olahraga. Baik. Jadi Ananda sudah, Bapak anggap sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengidentifikasi unsur adik simba serta yang kedua, yang pertama tadi mengidentifikasi unsur teks berita, yang kedua mengenali berbagai jenis peristiwa dalam teks berita. Nah, ada kendala tidak selama kita melakukan pembelajaran tadi? Menyenangkan tidak pembelajaran dengan metode yang seperti ini? Silakan, Ananda. Ya, bagaimana Alfredo? Menyenangkan, Pak. Ya, menyenangkan ya. Jadi Ananda bisa berkomunikasi walaupun tidak bertatap muka, tapi Ananda bisa saling berdiskusi, bisa saling berargumentasi di kelompoknya, walaupun melalui WA group. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu Ananda semuanya, dan Bapak harap Ananda jangan hanya menonton televisi itu hanya sekedar untuk mencari hiburan saja. Ya, jangan hanya mencari sinetron, menonton televisi, atau menggunakan handphone itu hanya untuk bermain game. Bapak harap tidak seperti itu. Ya, Bapak harap setelah pembelajaran ini Ananda lebih banyak lagi menambah wawasan dengan cara membaca berita, menonton YouTube itu menonton berita, menonton televisi itu juga menyaksikan atau menonton berita gitu ya. Karena dalam berita itu dengan membaca berita kita akan bertambah wawasannya. Bisa dipahami Ananda semuanya? Ya, baik. Baik, itu saja mungkin materi kita hari ini, pembahasan kita pada hari ini. Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas segala perhatian Ananda semuanya. Ya, Bapak selalu mendoakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya dalam beraktivitas, dalam belajar. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.